Hujan deras mengguyur desa pasir datar, sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut abadi. Di tengah gemuruh petir, seorang pria mengenakan jas kulit hitam berjalan perlahan menyusuri jalan tanah berlumpur. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Namanya Raka Darmawan, seorang pemburu setan warisan darah dari generasi yang telah lama terlupakan. Raka bukan pemburu biasa. Ia tidak hanya melawan hantu dan makhluk gaib, tapi juga rahasia masa lalu yang mengintainya. Ia mewarisi kalung pusaka dari ibunya yang tewas terbakar secara misterius ketika ia berusia 7 tahun. Kalung itu konon milik salah satu penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Desa pasir datar terkenal dengan kutukan misterius, setiap 7 tahun sekali, satu keluarga akan lenyap tanpa jejak. Kini, malam ke-7 tahun ke-49 telah tiba. Sesampainya di rumah kepala desa, Raka disambut dengan wajah-wajah penuh ketakutan. "Tolong kami, Tuan Raka," pinta Pak Charmin, kepala desa. Keluarga Pak Mulyadi, lenyap tadi subuh. Hanya darah yang tersisa di dinding rumah mereka. Raka mengangguk, menatap langit yang bergemuruh. "Aku datang bukan hanya untuk menyelamatkan desa ini. Aku datang untuk membuka rahasia, kenapa ibuku dibunuh oleh mereka." Raka memasuki rumah keluarga Mulyadi. Bau darah menguar kuat, semua perabot dalam kondisi baik, kecuali satu, cermin besar di ruang tamu yang retak bagian tengahnya. Anehnya, tidak ada pantulan Raka di sana. Ia mendekat, menyentuh permukaan kaca. Suhu dingin menusuk tulang. Seketika itu pula, bayangan sosok wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup rambut muncul. Namun yang mengejutkan, wanita itu memanggilnya, "Raka, anakku." Raka terhentak mundur. "Ibu." Bayangan itu lenyap, dan cermin hancur seketika. Di balik cermin, tersimpan secarik kain tua bertuliskan huruf-huruf kuno berbahasa Kawi. Raka membacanya dalam hati, dan saat itulah suara tangisan anak kecil menggema dari lantai atas. Saat naik, ia menemukan sebuah boneka kuno tergantung di langit-langit. Boneka itu bergerak sendiri. Dari mulut boneka keluar suara serak, "Mereka akan membangkitkan penjaga kegelapan, dan kau adalah kunci, Raka." Petik 2. Raka menyimpan lembaran kain kawi dan menatap boneka tua yang kini diam tak bergerak. Suara tangisan itu telah berhenti, menyisakan keheningan yang menusuk. Ia tahu satu hal, ini bukan pekerjaan makhluk biasa. Ini adalah ritual, dan ritual seperti ini, hanya dikenal oleh satu kelompok, Kalima. Kalima adalah organisasi rahasia pemburu dan pengikat makhluk gaib yang lahir sejak abad ke-17. Didirikan oleh 5 keturunan manusia yang menikah dengan entitas dari dimensi gelap, mereka mewarisi kekuatan spiritual, dan juga kutukan. 5 keluarga itu kemudian saling mengawasi, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Namun sejak 2 dekade lalu, Kalima menghilang. Beberapa anggotanya tewas misterius, sebagian menghilang tanpa jejak. Termasuk ayah kandung Raka, yang katanya dibunuh oleh ibunya sendiri. Raka tidak pernah percaya cerita itu. Tapi semua jejak mengarah ke satu nama, Rahayu, ibunya sendiri. Saat malam semakin larut, Raka duduk di sebuah warung kecil pinggir desa, membuka jurnal tua milik ibunya yang baru saja ditemukan di balik cermin. Dalam halaman ke-13 tertulis, "Jika aku gagal menutup gerbang kelima, maka darah anakku harus jadi segel terakhir." Dia adalah pewaris darah penjaga dan penuntun. Tangan Raka bergetar. "Segel terakhir, aku." Tiba-tiba, seseorang duduk di bangku sebelah. Seorang perempuan muda, berambut pendek, mata tajam, membawa tas kulit dengan simbol bintang bersudut 5. Ia memandang Raka tanpa senyum. "Aku Sinta Yuwana, anggota terakhir Kalima yang masih hidup. Dan kau dalam bahaya besar, Raka." Raka menatap wanita itu penuh curiga. "Buktikan kau, bagian dari Kalima." Sinta membuka tasnya, mengeluarkan pisau pendek dari logam hitam yang memantulkan bayangan api meski tidak ada cahaya. Di sisi pisau tertulis nama, Rahayu Darmawan. "Pisau ini hanya diberikan pada pemimpin Kalima," ucap Sinta datar. "Ibumu menyerahkannya padaku,
tepat sebelum dia dibakar hidup-hidup oleh rekan-rekannya sendiri. Raka menegang. Maksudmu, ibu dibunuh oleh Kalima? Sinta mengangguk. Dia ingin menutup gerbang kelima dengan caranya sendiri, mengorbankan dirinya. Tapi anggota lain menganggapnya pengkhianat karena menolak mengorbankan kau, anak kandungnya. Maka mereka membakarnya. Dan sejak saat itu, roh ibumu terikat pada cermin darah. Tiba-tiba, bumi bergetar ringan. Jauh dari hutan terdengar dentuman berat, seperti pintu besi tua dibuka perlahan. Sinta berdiri, menggenggam pisau. Itu gerbang kelima. Mereka sudah memulainya. Siapa mereka? Tanya Raka. Sinta menatap Raka dalam-dalam. Ayahmu masih hidup, Raka. Dan dia, pemimpinnya sekarang. Hutan di barat desa Pasir Datar adalah wilayah yang tak pernah dijamah sejak puluhan tahun silam. Konon katanya, hutan itu dihuni oleh para arwah prajurit Majapahit yang tewas dalam perjanjian berdarah demi menjaga gerbang kelima. Namun malam ini, Raka dan Sinta menembus gelapnya dengan hanya bermodalkan pisau pusaka dan keyakinan. Kabut tebal menyelimuti langkah mereka, dan suara-suara aneh mulai bermunculan, bisikan, jeritan, tawa anak kecil, dan bunyi genta dari kejauhan. Sinta memperingatkan, jangan sekali-kali menanggapi suara-suara itu, atau kau akan terperangkap dalam pantulan dunia lama, dimensi arwah yang mengulang kematian mereka selamanya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di tanah lapang yang di tengahnya berdiri sebuah gapura batu penuh ukiran kuno. Di depannya, berdiri 8 sosok berjubah merah dengan mata kosong dan tombak di tangan. Mereka tidak bergerak. Siapa mereka? Bisik Raka. Sinta menjawab pelan, penjaga. Arwah prajurit Majapahit yang dikutuk menjaga gerbang selamanya. Mereka tidak akan menyerang, kecuali kau membawa darah pengkhianat. Tiba-tiba, dari jubah para penjaga itu, salah satu sosok bergerak maju, menunjuk Raka dengan tombaknya. Putra dari Rahayu Sang Penutup, pewaris darah campuran, kau adalah ancaman. Sebelum Sinta sempat menarik pisau, tombak meluncur cepat. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terlihat membelokkan arah tombak itu di udara. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti tubuh Raka. Para penjaga terdiam, salah satunya berlutut dan berkata, kau bukan hanya pewaris. Kau adalah kunci pembuka. Raka terdiam. Apa maksudnya? Sinta membisik, kau bukan segel penutup, Raka, kau adalah pembuka gerbang. Ibumu menyembunyikan kebenaran. Kalau kau jatuh ke tangan yang salah, dunia ini berakhir. Setelah melewati penjaga gerbang, mereka masuk ke reruntuhan kuil tua tempat gerbang kelima disegel. Di tengah altar batu, terdapat 5 lingkaran besar berisi simbol darah, dan di dinding, lukisan kuno menggambarkan sosok seorang pria berkepala 2, memegang 2 dunia, terang dan gelap. Siapa itu? Tanya Raka. Sinta tampak ragu, lalu menjawab, itu Pandita Arya Wisesa. Pendiri pertama Kalima. Ia manusia pertama yang menikah dengan entitas kegelapan. Dan konon, ia akan bangkit jika 5 segel dibuka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari balik kegelapan kuil. Dari balik pilar batu, muncul sosok berjubah hitam, dengan wajah yang sangat dikenali Raka. Selamat datang, anakku. Raka membeku. Ayah. Sinta refleks menghunus pisau, tapi pria itu hanya tersenyum. Raka, kau tidak tahu kebenarannya. Ibumu bukan penjaga, dia penyegel. Tapi aku adalah pembawa keseimbangan. Dunia tidak butuh penjaga, dunia butuh pembuka. Dan dari balik kegelapan, muncul 3 anggota. Kalima lainnya, termasuk satu wajah yang mengejutkan. Sinta, maafkan aku, Raka, ucap Sinta dengan suara dingin. Aku memang terakhir dari Kalima. Tapi tugasku bukan menjagamu, tugasku adalah memastikan kau sampai ke sini. Darah mendidih dalam tubuh Raka saat ia menatap Sinta, satu-satunya orang yang ia percayai, berdiri di sisi ayahnya. Punggungnya terasa berat, seolah kalung pusaka warisan ibunya mulai bergetar dan membakar kulitnya sendiri. Apa maksud semua ini? Tanya Raka dengan suara serak. Ayahnya, Darmanto, melangkah maju perlahan.
Kau pikir ibumu wanita suci yang melindungi dunia? Tidak, Raka. Dia takut padamu. Takut pada kekuatan yang mengalir dalam darahmu. Kau adalah anak dari dua dunia, manusia dan penjaga gelap. Itulah sebabnya dia ingin menjadikanmu segel. Ia ingin menghapus separuh dari dirimu. Darmanto menunjuk altar batu yang bercahaya samar. Tapi kami ingin kau menjadi utuh. Kami ingin kau menjadi siapa dirimu sebenarnya. Sinta menyambung, kau adalah jembatan. Gerbang kelima tidak bisa dibuka tanpa keberadaan darah campuran sepertimu. Ibumu menyegel separuh jiwamu saat kau kecil. Tapi malam ini, kami akan membebaskannya. Tubuh Raka mulai terasa berat. Dunia berputar. Suara-suara dari masa lalu muncul dalam pikirannya, tangis ibunya, tawa seorang pria yang menyeramkan, bisikan-bisikan dari mimpi buruknya selama ini. Tiba-tiba, altar menyala terang, dan pusaka di leher Raka melepaskan sinar merah pekat ke langit-langit kuil. Ruangan bergemuruh. Dari lantai batu, asap hitam merayap keluar, membentuk wujud sosok berjubah agung, Arya Wisesa, sang pandita yang terlupakan. Anak dari dua dunia, kembalikan separuh jiwamu, dan aku akan hidup kembali. Raka berteriak. Tidak, namun, sesuatu dalam dirinya berubah. Matanya menjadi kelam, tubuhnya gemetar, suaranya terdengar ganda, satu suara dirinya, satu suara yang asing dan jauh lebih tua. Raka terdorong ke dalam pikirannya sendiri. Di dalam ruang gelap tak berbatas, ia berdiri di hadapan dirinya sendiri. Tapi versi lain dari dirinya memiliki mata merah, senyum licik, dan aura kegelapan yang menyelimuti. Aku adalah bagian yang disegel ibumu, kata sosok itu. Kau membuangku, tapi kau butuh aku untuk bertahan. Tidak, aku tidak akan menjadi alat kebangkitan kalian, teriak Raka. Sosok gelap itu tertawa. Kau pikir kebaikan saja cukup untuk menghentikan kegelapan. Lihatlah ayahmu, lihatlah Sinta, bahkan ibumu dulu menggunakan darahmu saat kau masih bayi. Raka ragu, tapi tiba-tiba, suara lembut muncul di belakangnya. Raka, jangan percaya padanya. Ia berbalik. Sosok roh ibunya, Rahayu, berdiri dengan cahaya putih yang menenangkan. Maafkan ibu, aku memang menyegel separuh dirimu. Tapi bukan untuk melemahkanmu. Aku hanya ingin kau memilih siapa dirimu sendiri, bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh pilihanmu. Dalam dunia jiwa itu, Raka harus memilih, menerima sisi gelapnya demi kekuatan, atau menghancurkannya selamanya, dengan resiko kehilangan kemampuan melawan Arya Wisesa. Dan di luar tubuhnya, tubuh Raka mulai melayang. Ayahnya berseru, segera, lengkapi ritualnya. Namun roh Rahayu berteriak, Raka, pilihlah cahaya. Di ruang jiwa yang senyap dan kelam, waktu terasa membeku. Raka menatap dua sosok di hadapannya, sisi gelap dirinya yang memancarkan kekuatan luar biasa, dan roh ibunya yang penuh cinta dan luka. Pilihan di depan matanya begitu jelas, namun konsekuensinya mengerikan. Jika kau menolakku, bisik sisi gelap itu, kau akan kehilangan kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Mereka akan membuka gerbang kelima, dan kau takkan bisa melawannya. Tapi Rahayu menimpali, kekuatan sejati bukan datang dari kegelapan, tapi dari keberanian menolak menjadi alatnya. Raka menggenggam kalung pusaka di dadanya. Pusaka itu menyala, terombang-ambing antara cahaya putih dan merah darah. Ia sadar, tidak ada kemenangan tanpa kehilangan. Dan malam ini, ia harus kehilangan sesuatu, mungkin bahkan dirinya sendiri. Dengan suara lantang, ia berteriak, aku akan mengakhiri semuanya. Ia berlari ke arah sisi gelapnya, dan merangkulnya. Seketika, dua sosok itu menyatu. Tubuh Raka terbakar dalam cahaya perak yang menyilaukan. Kegelapan dan terang saling memakan, berputar menjadi spiral kekuatan. Jiwa Raka terguncang, namun ia tetap berdiri di tengahnya. Dan di dunia nyata, tubuh Raka jatuh ke lantai altar. Semua orang terpana. Sinta melangkah maju. Apa yang terjadi? Tapi sebelum siapapun sempat menjawab, Raka bangkit perlahan. Matanya kini bercahaya dua warna, satu putih, satu merah. Suaranya dalam dan ganda, aku bukan segel, aku bukan pembuka,
Aku adalah penentu. Ayahnya, Darmanto, mundur selangkah. Itu tidak mungkin. Namun Arya Wisesa, yang kini muncul dalam wujud fisiknya dari kabut kegelapan, tertawa keras. Bagus, sang penentu telah lahir, maka ritual keabadian bisa dimulai. Dinding kuil bergetar, darah yang mengering di altar menyala merah menyala. 5 pilar batu terbuka, memunculkan tangan-tangan raksasa yang menggapai langit. Langit malam berubah menjadi merah darah. Dunia mulai terbelah. Namun Raka mengangkat tangannya, dan semua berhenti. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Arya Wisesa, ucap Raka. Kau bukan hanya pendiri Kalima. Kau adalah kakak kembarnya ibuku. Semua terdiam. Rahayu muncul dalam bentuk roh, mengangguk. Benar, dia bukan hanya pendeta. Dia darah kami. Tapi dia menginginkan kekekalan, dengan menumbalkan keturunannya sendiri. Arya tertawa, dan kau cucu keturunanku, maka darahmu lebih kuat dari siapapun. Kuil berubah menjadi medan perang. Arya memanggil makhluk-makhluk dari kegelapan, bayangan tanpa wajah, tangan-tangan berapi, dan roh penghisap jiwa. Raka melawan dengan kekuatan barunya, cahaya dan kegelapan menyatu, membentuk pedang dari energi murni. Sinta, yang mulai ragu akan pilihannya, justru membantu Raka dalam diam, menghalangi serangan dari anggota Kalima lainnya. Tapi satu hal yang mengejutkan terjadi, saat pedang Raka menusuk dada Arya, darah yang keluar bukan merah, tapi emas. Darah para dewa, bisik Raka. Arya tersenyum. Kau pikir aku hanya manusia yang ingin kekuatan? Aku adalah warisan terakhir dari para dewa kuno yang dibuang ke dunia. Dan kau adalah tubuh baruku. Tubuh Arya Wisesa mulai berubah. Kulitnya retak seperti tanah kering, memancarkan cahaya emas menyilaukan. Aura kekuatan dari zaman purba mengalir keluar, membentuk gelombang energi yang mendorong semua orang menjauh. Sinta terlempar ke pilar batu, tubuhnya terluka parah. Raka tersungkur, pedang energi di tangannya hancur. Ia bisa merasakan jiwanya perlahan ditarik, bukan oleh Arya, tapi oleh sesuatu yang lebih besar, entitas purba yang tertidur dalam darahnya. Namun sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang, cahaya putih menyelimuti ruangan. Dari langit kuil yang terbuka, turun sosok bercahaya, Rahayu, dalam bentuk penuh roh penjaga. Wajahnya tidak lagi penuh luka dan lelah, tapi tegas dan agung seperti seorang ratu. Ia membawa sebuah keris tua, yang bilahnya tampak meleleh seperti perak cair. Ujung keris itu memancarkan aura yang menusuk jiwa siapapun yang melihatnya. Keris pamungkas Surya Kencana. Ini bukan senjata biasa, Raka, bisik Rahayu. Ini senjata yang diciptakan para leluhur bukan untuk membunuh, tapi untuk menghapus garis darah para dewa. Sekali tertusuk, darah itu tak bisa diwariskan. Arya Wisesa menghentikan langkahnya. Untuk pertama kalinya, wajah agungnya menunjukkan ketakutan. Tidak, keris itu telah hilang sejak Perang Langit. Rahayu berdiri di antara Raka dan Arya, tangan gemetar namun tetap tegak. Aku menyimpannya, dan malam ini, aku akan mengakhirimu, kakakku. Pertarungan hebat terjadi, tapi ini bukan sekadar pertempuran fisik, ini adalah pertarungan dua jiwa yang saling mengenal sejak lahir. Arya menyerang dengan ilusi masa lalu, menunjukkan kesalahan-kesalahan Rahayu, membangkitkan rasa bersalahnya sebagai ibu. Namun Rahayu bertahan. Ia tidak melawan dengan kebencian, tapi dengan kenangan, saat melindungi Raka kecil dari gangguan roh jahat, saat ia menyanyikan lagu tidur sambil menangis, dan saat ia menyegel separuh jiwa Raka agar tidak dimangsa oleh garis darah Arya. Sementara itu, Raka perlahan berdiri kembali. Dalam pikirannya, suara roh leluhur berbisik, jika darah dewa mengalir dalam tubuhmu, maka hanya kau yang bisa menghapusnya dengan menerima takdirmu sebagai manusia, bukan keturunan ilahi. Dengan sisa tenaganya, Raka merebut keris dari tangan ibunya. Ia berlari ke arah Arya, menusuk tepat di jantungnya, tapi tidak dengan kebencian, melainkan dengan air mata. Sudah ini, kakek. Arya menatap Raka dengan campuran marah, bangga, dan sedih. Kau, benar-benar, penentu. Tubuh Arya meledak menjadi ribuan partikel cahaya.
Suara teriakan dan nyanyian kuno terdengar bersamaan. Gerbang kelima runtuh. Kegelapan yang sempat terbuka kembali tertutup. Kuil runtuh. Anggota kelima yang tersisa lenyap, tubuh mereka tak sanggup menanggung pecahnya darah dewa. Sinta terlatih mendekati Raka. Kau menyelamatkan kita semua, katanya, menahan darah di bibirnya. Raka hanya menatap langit yang kini kembali gelap seperti biasa. Tapi jauh di dalam dirinya, ia merasa kosong. Ia telah kehilangan bagian dari dirinya, sisi gelap, sisi terang, semua meleleh menjadi satu kesatuan manusia biasa. Ibunya, Rahayu, kini hanya bisa menampakkan diri sebagai roh. Ia menyentuh pipi Raka sekali terakhir. Jadilah manusia yang memilih, bukan yang dipilih. Dan ia lenyap dalam cahaya lembut. Raka berdiri di antara reruntuhan. Dunia telah berubah. Tidak ada lagi penjaga. Tidak ada lagi gerbang. Tidak ada lagi dewa. Tapi tiba-tiba, dari reruntuhan kuil terdengar suara tawa kecil, suara anak-anak. Dan muncul seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun, bermata merah dan putih. Ia menatap Raka dan berkata, "Terima kasih telah membangunkanku, Ayah." Raka membeku. "Siapa kau?" Anak itu tersenyum. "Namaku, Raka juga, tapi, dari masa depan." Raka menatap anak laki-laki itu dengan napas tercekat. Bocah itu berdiri tanpa rasa takut di antara reruntuhan kuil, mata kanannya merah menyala, warisan darah dewa, dan mata kirinya bersinar putih, cahaya dari garis penjaga. Persis seperti Raka, saat ia menyatu dengan sisi gelapnya. "Namamu, Raka?" tanya Raka pelan. Anak itu mengangguk pelan. "Aku datang dari masa depan. Dari dunia yang hancur karena kau memilih menutup gerbang. Dunia yang hancur." Raka menyipitkan mata. "Tapi, bukankah aku menyelamatkannya?" Anak itu tertawa kecil, tapi tawa itu tidak terdengar kekanak-kanakan, ia terdengar getir dan tua. "Kau pikir semuanya akan berakhir saat Arya Wisesa mati? Tidak, saat darah dewa musnah, keseimbangan dunia pecah." Raka terdiam. Dalam kepalanya, suara roh ibunya dulu kembali menggema, menutup gerbang bukan berarti menutup segalanya, ada yang menjaga dari balik gerbang yang tidak pernah dibuka. Dan jika semua segel rusak, maka yang tertidur akan bangun. "Siapa yang bangun?" tanya Raka dengan suara bergetar. Anak itu menatap langit. Dia yang bahkan para dewa tak berani sebut namanya. Ia bukan dewa, bukan iblis, ia adalah permulaan segala makhluk gaib. Dialah yang menciptakan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan ketika kau menghapus semua itu, kau juga membangunkan dia. Tiba-tiba bumi bergetar ringan. Langit yang tadinya kembali normal, mulai retak seperti kaca. Sinta yang bersandar di batu reruntuhan mendongak. Langit itu pecah. Garis retakan menyebar perlahan seperti jaring laba-laba raksasa, dari satu titik ke seluruh cakrawala. Suara seperti desahan napas raksasa terdengar dari atas, jauh di balik awan. Anak itu menunjuk langit. Itu adalah langit pertama. Dalam legenda kuno Kawi, ada 7 lapisan langit yang menyegel dia. Tapi satu segel saja pecah, maka yang lain akan mengikuti. Sinta menyadari sesuatu. Kau datang dari masa depan bukan untuk memperingatkan, tapi untuk menghentikan ayahmu. Anak itu menatap Sinta tajam. "Benar, aku ke sini untuk membunuh ayah." Raka langsung berdiri, bersiap. "Kalau kau benar anakku, berarti kau adalah aku juga. Maka kau tahu aku tidak akan diam begitu saja." Anak itu mendekat. "Dan kau tahu, aku punya semua kekuatanmu. Bahkan sebelum kau memilikinya." Tiba-tiba, anak itu mengangkat tangannya. Tanpa menyentuh, tubuh Sinta terhempas ke dinding reruntuhan. Ia langsung pingsan. Raka menahan amarah. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan sendirian. Dan dari balik langit yang retak, terdengar bisikan yang menggema ke seluruh bumi, "Aku telah mendengar panggilan. Darah, dan aku datang." Retakan langit kini tampak jelas dari seluruh penjuru bumi. Di desa pasir datar, orang-orang mulai keluar dari rumah, menatap langit yang terbelah,
dan langit malam kini menampakkan celah cahaya gelap bercampur merah darah, seolah-olah angkasa sedang berdarah. Raka berdiri menahan gemetar. Anak yang mengaku dari masa depan, berdiri tak jauh darinya. Wajah bocah itu berubah, terlihat semakin dewasa, seolah waktu mempercepat tubuhnya. Matanya kini memancarkan kekuatan yang jauh melebihi manusia biasa. Aku datang dari masa depan di mana dunia dibanjiri makhluk-makhluk tanpa nama, kata anak Raka. Semua yang pernah kau lawan, semua hantu, iblis, jin, siluman, bukanlah apa-apa dibandingkan dia. Raka menarik napas dalam. Siapa? Dia. Sebut namanya. Anak itu menggeleng. Bahkan menyebut namanya akan mengundangnya lebih cepat. Tapi, orang-orang kuno menyebutnya dalam bahasa tertutup sebagai iblis awal mulanya cahaya. Raka berbisik, seperti Lucifer. Anak itu mengangguk, tapi lebih tua, lebih lama dari langit dan bumi. Ia tidak lahir dari kejatuhan, tapi dari kehendak pertama yang dibuang. Sinta perlahan sadar, ia mendengar semua penjelasan anak itu. Namun di matanya tersimpan kebingungan yang dalam. Seolah, ia tahu sesuatu yang belum diungkapkan. Raka, kata Sinta lirih. Ada sesuatu yang harus kau tahu, sebelum anak itu membunuhmu. Anak itu menoleh. Terlambat. Seketika itu, anak tersebut menciptakan bayangan padat dari tanah, membentuk tombak berputar di udara. Ia melesatkannya ke arah Raka, namun sebelum mengenai tubuhnya, Sinta meloncat ke depan. Tombak itu menembus tubuh Sinta. Raka berteriak, menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Darah membanjiri tangannya. Kenapa, Sinta, kenapa kau? Sinta tersenyum lemah. Karena, aku tahu siapa ibuku. Apa maksudmu? Sinta menggenggam lengan Raka dan berbisik, aku juga anak Rahayu. Kita, saudara. Tapi aku disembunyikan, karena, aku keturunan langsung dari garis Arya Wisesa. Kau, dari garis penjaga. Aku, dari kegelapan. Tapi aku memilih jadi cahaya, dan itu artinya aku berdiri di pihakmu, sampai mati. Raka membeku. Semua pengkhianatan Sinta selama ini, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendekati dan melindungi. Anak Raka hanya menatap tubuh Sinta yang sekarat tanpa ekspresi. Dia tak seharusnya ikut dalam pertarungan ini. Tapi kau memengaruhi takdir, ayah. Dan sekarang, dunia membayar harganya. Langit retak sepenuhnya. Dari celah itu muncul tangan raksasa berwarna hitam kehijauan, dengan mata di telapak tangannya. Tangan itu tidak sekadar muncul, tapi menyentuh realitas, dan bumi langsung meledak di sekelilingnya. Di kota-kota besar, makhluk tak bernama mulai bermunculan. Mereka bukan roh, bukan setan. Mereka hanyalah kehendak liar dari ketidakseimbangan. Dunia mulai runtuh. Anak Raka melayang di udara. Inilah dunia yang kau ciptakan, ayah. Dan aku, adalah generasi yang akan menggantikanmu. Aku akan menghapus seluruh darahmu dari sejarah. Agar, dia, bisa lahir sempurna dalam tubuhku. Namun tiba-tiba, suara Rahayu terdengar lagi. Tapi bukan dari langit, dari tubuh Sinta. Tubuhnya yang sekarat bersinar, dan dari luka darahnya, muncullah roh Rahayu, yang masuk ke dalam dirinya. Raka, anakku, biarkan aku sekali lagi melindungimu. Kali ini, melalui darah saudaramu. Sinar dari tubuh Sinta yang kini dirasuki roh Rahayu menyebar ke seluruh reruntuhan kuil. Cahaya itu berbeda, bukan sekadar terang, tapi seolah mampu mengusir kekacauan dimensi. Bahkan retakan langit di atas mereka perlahan melambat, seolah ditahan oleh kekuatan yang berasal dari luar dunia ini. Anak Raka melayang diam di udara, menatap Sinta dengan mata membara. Roh Rahayu, kau pikir bisa menghentikanku dengan tubuh saudaramu. Roh Rahayu tersenyum di balik tubuh Sinta. Tapi kini wajahnya tidak lagi lembut seperti seorang ibu. Ia berubah menjadi sosok penjaga sejati, mata putih menyala, rambut melayang, tubuh diselimuti energi kuno. Bukan aku yang akan menghentikanmu, kata Rahayu pelan. Tapi Asteris Raka, karena dia bukan hanya anakku. Dia adalah titisan dari segel tertua yang dulu menyegel dia pertama kali. Raka terperanjat. Apa maksudmu?
Aku, hanya manusia. Rahayu menatapnya dengan penuh keyakinan. Kau adalah titisan Batara Sukma Langit, makhluk yang pernah melawan dia pada Perang Pertama Dunia. Karena itu darahmu mampu menutup dan membuka gerbang. Karena itu, dia mengincarmu sejak lahir. Anak Raka, yang kini nyaris kehilangan kendali, berteriak ke langit. Dari retakan besar, turun sosok raksasa berwujud asap hitam dengan ribuan mata dan mulut. Ia bukan makhluk, melainkan pikiran yang bisa menyentuh kenyataan. Itulah, dia, entitas kuno bernama dalam naskah tua sebagai Hyang Agnia Widakala, yang artinya, cahaya yang tergelincir dan membakar segala waktu. Dia, tak berbicara dalam kata, tapi semua makhluk mendengar suaranya langsung dalam pikiran mereka, aku telah kembali. Kalian akan menjadi pikiranku. Kalian akan hilang dan aku akan tinggal. Raka kini berdiri di tengah dunia yang nyaris runtuh. Tapi kali ini, dia tidak lari. Tidak ragu. Tubuhnya perlahan menyatu dengan cahaya pusaka, kenangan ibunya, luka-lukanya, dan cinta. Dia berubah. Tubuh Raka kini memancarkan wujud leluhur aslinya, jubah langit perak mengalir, lambang matahari dan bulan di dada, dan mata yang menyala dengan api abadi. Ia menyatu dengan kekuatan Batara Sukma Langit. Sinta, dalam wujud rahayu, menyatu di belakangnya, menjadi semacam pelindung spiritual yang memantapkan energi tersebut. Anak Raka melawan. Kini tubuhnya telah digabung dengan separuh kekuatan, dia. Ia bukan lagi anak-anak, melainkan perwujudan kegelapan masa depan yang dipercepat. Pertarungan dimulai. Langit runtuh dalam pusaran. Bumi terbelah. Raka dan anaknya saling menyerang dengan kekuatan dimensi. Satu serangan dari anak Raka mampu menghapus ruang sejauh satu desa. Tapi satu tebasan dari Raka, memulihkan yang rusak. Tapi puncaknya terjadi ketika anak Raka menciptakan ledakan terakhir, dengan seluruh jiwa masa depan yang hancur dimasukkan ke dalam satu serangan. Dan saat serangan itu mengenai Raka, Raka tidak menangkis. Ia memeluknya. Aku tahu kau bukan cuma diriku dari masa depan, bisik Raka. Kau juga bagian dariku, yang aku tinggalkan. Dan anak itu, untuk pertama kalinya, menangis. Kegelapan di tubuhnya retak. Aura, dia, memudar. Dan sang entitas, Hyang Agnia Widakala, meraung, kalian menolakku, maka aku akan mundur, tapi tidak pergi. Dengan pelukan itu, tubuh anak Raka meledak dalam cahaya putih murni, menyapu seluruh kekacauan. Langit menutup kembali, bumi berhenti berguncang, dan dunia, hening. Tubuh Raka jatuh, tapi ia masih bernapas. Sinta, yang kini kosong tanpa roh rahayu, duduk di sisinya. Kau melakukannya. Raka menatap langit dan berbisik, aku tidak menyelamatkan dunia, aku hanya menyelamatkan pilihan. Beberapa bulan kemudian, desa pasir datar kembali tenang. Tapi tidak sepenuhnya sama. Langit masih menyisakan garis samar, tanda bahwa lapisan pertama pernah retak. Dunia supranatural masih ada, tapi tidak seimbang seperti dulu. Raka kini hidup sebagai orang biasa. Tanpa kekuatan, tanpa warisan, tapi bebas. Sinta membuka warung kecil. Kadang, mereka tertawa, kadang diam menatap kabut hutan. Hingga suatu malam, seorang anak kecil dengan rambut perak berdiri di luar pagar. Paman, boleh saya masuk? Raka bangkit. Siapa kamu? Anak itu tersenyum. Aku, kelahiran baru. Dari semua masa depan yang kau tolak. Aku tidak akan menghancurkan dunia, aku hanya ingin tinggal. Raka mengangguk. Ia sadar, dunia tak pernah benar-benar bisa ditutup dari kegelapan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memilih siapa yang akan menjaganya, dan apa yang akan kita korbankan. Dan begitulah, legenda pemburu setan berubah menjadi kisah penjaga cahaya, yang tak dikenal, tak diberi gelar, tapi selalu berdiri, di antara manusia dan kehancuran.